Biar mana ya? Ya, intinya kalau itu memang jalur jalan yang paling utama. Kita mulai lagi. Ini jangan terlalu formal lah. Jadi ini dan mengundang teman dari pariwisata dan desa dalam rangka menindaklanjuti di aspek satu apapun juga Rabu intinya membahas masalah usulan dari desa terkait dengan pemanfaatan hasil galian dari hasil kesimpulannya pada itu bahwa hasil galian ini dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan. Jadi yang prioritas pertama untuk reklamasi ini. Kemudian yang kedua, katanya jauh Pak Bupati melalui Pak As, katanya untuk urusan di lokasi pariwisata. Kemudian sudah kita jalan ini sampai pariwisata. Kemudian sisanya ini untuk permintaan dari Kades dan Badan. Dan setelah disampaikan ini hasil galiannya cukup banyak. Jadi dari 130.000 meter kubik hasil galian nantinya itu yang dimanfaatkan untuk reklamasi itu hanya 36.000. Sisanya ya sekitar 10 rasa kalau dimanfaatkan untuk ngurus di lokasi pariwisata itu juga tidak sampai 30 banyak. Ya ini berarti porsi yang untuk kita pada saat ini sekaligus dari pariwisata nanti untuk melihat mau ditempatkan di mana saja, kemudian elevasinya berapa. Karena Pak Udin dalam rangka pembuangan ini memang sudah ada biaya pembuangannya, cuman jaraknya itu hanya kurang lebih 1 kilometer. Ya, kalau misalnya dari pihak desa menyiapkan lahan untuk penampungan di luar 1 kilometer, ini ya berarti harus transit dulu Pak Udin buang di mana dulu baru bisa ya, ngambil. Tapi kalau jaraknya kurang, saya rasa ya Pak Udin karena sudah ada biayanya yang kurang dari 1 atau kurang lebih 1 kilo itu mungkin bisa langsung di lokasi yang oh itu untuk depositnya ditampung yang di belah oh itu yang sawah apa yang sawah tadi mau diapain sawah ini pariwisata ya kami nggak ada masuk di sana nanti mengenai berkait dengan pinjam meminjam lahan karena di lahannya masih punya pariwisata. Saya rasa kalau terkait dengan kepentingan penggunaan hasil galian ini, saya rasa tiga kepentingan itu saya rasa bisa dipenuhi. Nah kemudian dari pihak desa setelah ini ditampung misalnya di sini gitu, lalu gimana nanti mau digunakan untuk urus sebelah mana oleh desa atau menunggu sampai ada ya yang ngesan begitu atau gimana? Sudah ada izin secara resmi ya, yang mana sih wilayah yang dengan PKE dan sebetulnya itu memang sudah menjadi rencana kami dari awal. Kalau ada kegiatan pengerukan itu juga akan dilakukan pengeringan agar kami pada saat menggunakan space area yang ada di situ sudah pada posisi bukan tanah sawah lagi.
Kapolda mohon izin untuk itu, tapi kami juga masih belum menyampaikan izin secara resmi Pak. Tadi gitu. Mungkin dari dinas pelaksana ini hasil yang disuruhkan itu nanti seperti yang dilakukan kalau tadi jadinya seperti itu. Jadi hasil perubahan dari lokasi alur pelayaran kolam itu memang tidak sama. Kalau sementara ini yang kami kerukan di daerah kolam pelabuhan itu kalau bagian 1 meter atas lumpur. Kalau yang bawah yang minus 1 sampai 2 itu pasir campur gagal. Tidak ada sisa nih yang berbanding kolam pelabuhan. Dan yang kolam lokasi alur ini kalau dari atas sampai bawah itu pasir, kemudian diikuti pasir dan gagal. Itu yang wilayah alur itu dari depannya PPI Jetis Sino, dari situ sampai ke depan sana begitu pasir dan gagal. Kalau kolam itu lumpur dan diikuti pasir dan gagal, itu kondisinya seperti itu. Kemudian kalau tidak pada jalan secara lesan dari Pak PPK menyampaikan di wilayah perkemahan, karena memang nanti untuk sana pasir, di permukaan itu bagus pasir, tidak lumpur seperti ini. Kalau ini lumpur. Namun kalau di wilayah sini nanti masih campur antara lumpur, pasir dan gagal itu. Wilayah sini nanti reklamasi kami sudah 67 ya, dan bisa jika di rencana terminalnya pariwisata. Jadi kemudian diikuti di sawah juga dari lokasi tidak pernah ini kan ada di sini juga wilayah sini. Kami nanti juga ke lapangan oleh bapak dan ibu akan kami ukur gitu Pak. Di lokasi bagaimana sana luasnya berapa, ketinggian berapa, bisa kami itu nanti kira kubik di sini. Misalnya di terminal ini juga kira kubik. Kemudian kelautan dulu mungkin proses yang ketiga kelautan ya, ini berapa, dan kita lihat juga lokasi yang sawah ini. Kalau memang nanti kita ukur luas, mau diukur sampai ketinggian 3 meter, nggak diambil oleh pihak desa, maka masih bisa jadi pemandangan yang cukup bagus itu nanti. Mungkin tinggal kita hitung juga berapa, sini berapa, kemudian di sini nanti kelautan berapa, bisa berapa. Ini kalau lihat dengan kilasnya itu kalau di sini sekitar 34 itu masih bisa masuk. Mungkin sisanya kalau memang tidak overlap, tidak mungkin sampai lokasi jauh, hanya sekitar 1 kilo memang ya. Jadi itu masih ada 30 itu masih bisa untuk melihat sawah sini. Kalau jalan kan Jalan ini. Iya, kalau misalnya ini sawah ya, itu kalau diurus dari sisi teknis kiranya untuk dibangun di atasnya sebagai tidak bermasalah. Kalau di atas tidak apa-apa atau yang kan mungkin kalau sawah kan dia tidak langsung untuk sekarang kondisi seperti ini. Kalau sampai 2 meter itu belum padat, kalau nanti sampai pasang di pasir, padahal kondisi seperti ini kan paling 1 meter itu. Kalau pasir dan gagal ini pasti dapat dengan timuran pilihan Pak. Jadi bagus kalau pasir gagalnya kayak virtu lah Pak. Iya. Jalan juga bagus banget. Ya campur gagal itu kita butuh Pak. Elevasinya kira-kira sampai talus ya. Dari sini. Jadi kalau di sini nanti lebar ke kanan kiri. Memang dari kontrak kami juga memang ada peninggian jalan ini, bahkan hanya selebar 7 meter. Yang keluar pintu gerbang ini sampai ke aspal 275 meter, kita ada kontrak lebar 7 meter. Yang ini kan kami belum nanti kan ke level fondasi ini, fondasi ini, dan tangan kita flat ke aspal. Saya dalam rangkau itu tanah kita loh, itu tanah kita. Iya. Itu jalan dua jalan ada. Kita bisa hak jalan yang sudah ada ini.
Masalah tanah Jawa Tanah negara kan? Apa tanah yang dibebaskan? Karena negara itu kan. Kalau jalan masih tanah ini. Yang dibebaskan ya jalan. dari pintu gerbang ini sampai ke aspal ini yang sekarang Pariwisata. Pariwisata. Ini bangun tahu kan? Pariwisata itu ya. panggil jalan. Iya. Jangan itu kalau ada jalan seperti ini sudah sangat bilang sementara kita pinjam dulunya. Nggak ada yang lain. Ada pekerjaan Jalan pembangunan jalan tapi aktivitas sekarang saya kira bisa disesuaikan. Kalau ini kan sudah mungkin permanen kalau berarti nanti. Iya, sesuai dengan gambar itu. dengan gambar kami Pak. Cuma nggak full. Kami 7 meter. Tidak yang pariwisata juga sudah sama. Ini dia. Cuma Lebarnya itu lebarnya 14. Kami kan benar 7 meter. Cuma lebih kecil. Aspal ya tadi. Sampai aspal. Sampai PDAT ya. Lebarnya 7 meter. Banyak Dari perencanaan pariwisata 14. Jadi aspalnya nanti 5, terus jalan ada perimeter. Jalan yang sudah ada. Ini maksudnya supaya lihat juga ini apa sudah dipelajari umpamanya nanti disesuaikan itu disesuaikan ini. Karena ini kan juga buangan dari sawah. Iya. Kami sudah kami ukur. Jadi di kanan kiri jalan yang rencana kita bangun ada drainase kan. Ada talus sekali drainase. Jadi kami ukur ada pasti dari sana buang ke depan sini. Karena ada plastiker. Jadi karena masuk ke gerbangnya DP ini ada plastiker buang terus ngikutin saluran yang ada. Kalau secara elevasi itu masuk ya elevasinya ya. Secara elevasi masuk. Artinya air dari sawah tetap Bisa. Karena memang elevasi salurannya kan kita Iya, elevasinya di bawah kan. Ngikutin gitu. Kalau jangan semakin tinggi semakin baik. Kalau jangan nanti berarti bikin dari bawah. Dari sawah. terus kemudian masuk dulu saran saya itu di plan yang lebih masuk lagi Kawan-kawan dan kalau pada saat kami rapat di ruang asisten 1 ya Pak, hasil laboratorium Sukovindo itu kan ternyata kandungan RT-nya kecil banget gitu. Ternyata itu 0,1 berapa lah, 9 berapa lah kayak gitu. Iya. Jadi itu Sukovindo padahal Jakarta lah itu yang sekarang itu yang paling bagus gitu. Artinya memang pada saat itu ya nilai jualnya rendah banget itu yang harus dipikirkan dan dimasukkan. hanya waktu sebagai Tanah urut ya. Kalau menurut hasil lab itu di beberapa titik yang kita ambil itu ternyata nilai jualnya sangat rendah kalau yang disampaikan Pak Prato itu hanya sebatas tanah urut itu juga harus dipertimbangkan ke sama Bulura dengan volume yang begitu besar. Kalau memang nantinya akan ditampung di mana lah, entah itu di pariwisata atau di penampungan manapun juga, volume itu akan kalau tidak langsung didistribusikan menumpuk. Itu perlu juga Setelah gambaran lihat yang direklamasi ini ya. Nanti kalau lab penuh ya, termasuk tanahnya seluas itu berarti sekitar 54.000. Jadi kalau lab tanah uruk dan hasil galian itu gambaran saja 50.000 itu segitu luasnya. Jadi kalau minat 30.000 kan tinggal 60%-nya, jadi tadi itu dan gambaran gitu ya, gitu itu nanti luasnya kilometer gitu. Uang ada ya. Nanti kalau pengambilannya manual bisa setahun bulan tahun kedua tapi banyak kan artinya orang-orang yang membutuhkan itu. Iya, terutama yang sekitar RW rawa-rawa ya. yang kadang kalau musim itu pasang biasanya kan sampai jalan Neko. Dekat Tipakan
Ini malahan sekitar sini RW 2 ya. Jadi kalau kita ada talus yang lubang apa ya? Karena kiri rono kan belum ada sekilo nih. Kalau semuanya ke sana. Langsung aja ngapain kalau udah ditampung? Hah? Jangan truknya sendiri loh, Iya kan juga nggak usah menampung, nggak usah ditampung di sini. Jadi kalau kamu lah ibu repot, kamu kan jadi jauh lagi. Ya kan hanya cari lokasi mana-mana yang bisa untuk membuang apa bagian itu kan gitu saja. Jadi tidak mampir di deposit dulu. Itu akan lebih mudah. Kalau bisa jaraknya jangan sampai 1 kilometer. Free dari kontraktor malah. Kalau lebih nanti dicatat sendiri. Truk di depan motor kami kan langsung yang masuk sini macet banget. Itu memang malah. Lu ongkos bungat nanti. Iya, ditumpukin kiri mundung dikit malah. Ya agak maju ke sana di dekat ekskavator kan. Iya. Kemudian Langsung bisa kalau ibu sudah punya tempat-tempat. ya, tempatnya di mana? Tempatnya yang itu nunggu di depan ekskavator kami kan kami masukin langsung. Masukannya buat kalau kami memang Pak Prapto seperti yang pada rapat di ruangan Dirjen 1 bahwa ada sebagian areal lokasi wisata Logending yang memang membutuhkan galian itu dengan catatan kami minta yang kandungan lumpurnya rendah Pak. Jadi bahkan tadi kami sudah melihat Pak kayak gitu dikompek aja, kalau saya kan gitu kan. Tadi udah mikir-mikir, Waktunya iya, sama kita misalnya gitu. Kalau tadi dengan sampaikan bahwa ternyata keluar pasir dan pasirnya, nah itu yang kita harapkan nanti bisa ke lokasi kami. Karena terus terang ya dagangan sih Pak, ya kalau kami jual kembali, jual tempatnya gitu. Kalau yang belum masuk ya, sedimentasi. Kalau yang depan sana sedimentasi laut, pasir mungkin. Jadi sebetulnya kami juga volumenya tidak terlalu besar, alhamdulillah masih banyak bisa pakai. Kecuali nanti memang ya jalan ini kami masih punya area jalan talus ini juga cukup untuk membuat itu. Monggo lah kita sama-sama kita gunakan itu saya pikir. yang kita ada pariwisatanya dari ini Yang di sana, yang kawat ramai itu yang pusatnya itu. di sana atau bukan butuh Pak, butuh. Kali ketiga ini 50 meter lah paling tidak, 50 cm lah. Itu cuma habis lebaran. Ya dia masalah yang sudah lebaran. Ya, jadi ya. Ini Kemarin saya masuk ke Pak Prato kayaknya gue reklamasi aja mati lama itu ya gitu kan. Tapi minimal kalau kita sudah bicara seperti ini, menjadikan nanti akan lebih begitu ya. Direlokasi dulu. Karena demikian ya, barangkali bisa diversifikasi lahan yang mau dipakai yang mau diuruk pada dia. Nah, rekomendasi gini Mas. Jadi terkait dengan surat ibu, saya sudah masuk dengan kepala dinas. Tapi kemudian kepala dinas juga sudah masuk dengan katanya ini malah nggak direkomendasikan untuk membuat surat balasan. Ini buat dirembuk baik kayak gitu double konsultasi. Jadi yang begini gini saja. Jadi Pak Bupati nggak usahakan jawab secara karena waktu itu habis itu mau ditelepon Pak. Jadi begitu saya dengan Pak Iri masuk dengan Pak Bupati, sudah satu punya. Jadi dulu saya masukin kan tidak hanya ini, tetapi kita mau menata pedagang di dalam rangka besok dan juga rawur. Kita coba buat tandanya supaya jadi rujukan kepada respon dari para pedagang. Kalian bulan ini seperti risiko
nanti dulu sekarang masih masuk lagi di nanti kita rencanakan sekalian untuk penting gitu. Masih punya program tersendiri untuk pengembangan wisata logistik. Cuma untuk kali ini beliau konsentrasi di PPI dulu. Aku mau bukan wisata dikit, kan kita konsentrasi ke PPI dulu lah ini. Kalau PPI clear, sudah kelar semuanya, kita baru bicara pengembangan pariwisata. Beliau Jadi tadi kaitannya dengan rekomendasi langsung yang saya bagi, ini memang beliau tidak akan menjawab secara tertulis, tapi mintanya ya wis dirembuk aja dengan kita gitu. Terkait dengan masalah pinjam lahan kepada pariwisata, ya monggo kalau memang diperlukan kami akan rekomendasikan. Misalnya ibu bikin surat, kemudian mungkin mengetahui dinas atau apa, nanti Bu yang bisa keberatan kalau kita itu pertimbangannya dengan volume yang sangat besar, kita ingin melihat volume itu apa itu perencanaan ke depan itu apa. Kalau depositnya begitu tinggi sementara tempat penampungannya begitu kecil, kan malah gabung yang lain gitu kan. Itu juga dengan perencanaan untuk itu tuh apa kita juga belum dengar gitu. Karena kembali lagi kemarin kalau kita lihat di hasil lab laboratorium itu ya, yang kita sebelumnya membayangkan bahwa itu ternyata memang kecil sekali kandungannya, dan beberapa kali kita rapat ternyata nilai tambahnya tidak begitu baik. Akhirnya kita arahkan untuk urugan seperti itu. Sama. Ya, kalau urugan kan berarti jangan harus cari lokasi untuk baik perubahan maupun untuk bisa barangkali ya. Terutama urusan lah. Data gitu. Tanah. kalau daftarnya kan itu kan rekomendasi buat Sawah. jadi duit dari itu mau diri namanya. Itu prinsipnya itu buluran kami, pertimbangannya hanya kami juga karena malah agak ragu memberikan izin karena kami belum melihat perencanaan penggunaan deposit itu oleh penjaringan kan gitu kan, dengan jumlah yang cukup besar. Nah, kekhawatiran kami nanti ya itu seperti yang tadi akan semakin indah gitu kan. Saya pikir kalau jenengan punya lokasi yang orbit dan itunya hanya tidak sampai 1 kilometer, malah langsung saja ke sana ya Pak. Tapi sebenarnya kalau umpamanya ini kan ukur langsung masuk gitu kan jam, itu nantinya apa enggak mengganggu di jalan? Nah kan pastinya seperti itu, pastinya kan harus ditampung, dikeringkan dulu. Pasir itu tidak nanti kan. Nah, masih ada airnya sih masih ada. Nah, itu. Tidak seperti lumpur kalau pasir kan. Di dulu lah. Pasir masukin ke dam kan tidak jadi masalah kan, air di jalan. Misalnya kalau lumpur kan hanya ada di daerah kolam. Sebenarnya nanti yang Iya. Pokoknya dia digonari reklamasi, digonari pariwisata, digonari sekitar kene, turane yake, bulura itu kebagian. Kan gitu ya Pak? Ya. Banyaknya seperti itu bulura. Dan kalau bisa menjadikan punya lokasi yang langsung jaraknya tidak sampai 1 kilometer, malah dari kontraktor bisa langsung terus di keinginan kono. Orang butuh kayak bonaku, deposit gitu. Kubukan ya ada yang minta ini. Kan malah kepenak gitu. Dikubukan tapi kan jauh. Pak kubukan. Untuk reklamasi juga. kalau di sini masukin langsung.
tapi saya juga melihat daripada yang di masjid itu lumpur atau pasir. Kalau lumpur lah nantinya mengganggu di jalan juga kami yang kena kan seperti itu. Lumpur hanya permukaan itu aja. Ya mudah-mudahan seperti itu. Sudah kelihatan yang bawahnya sudah pasir sama gerakan. Di luar 1 kilo boleh nggak mana mau langsung malah ya dari kontraktor masuk ke area yang jenengan punya sepanjang tidak sampai 1 kilometer ya Mas ya. Dari 1 meter nggak tahu. kalau kontraktornya mau nggak apa-apa pasti nggak mau. Ya tapi kan ini bisa untuk gambaran loh Pak. Itu kurangi kos dengan Pak, sekali intinya mungkin dengan bisa menyampaikan bahwa intinya hasil itu masih ada sisa untuk bisa digunakan panjenengan sebelum digunakan kami. Pada saat rapat dulu Pak Asisten 1 menyampaikan pesan Pak Bupati gunakan dulu untuk kepentingan ini. Sisanya baru desa. Nah, kalau disampaikan tadi Pak Udin ternyata desa masih kebagian akhir. Dan itu nanti bisa disampaikan ke teman-teman atau tim atau apa gitu kan. Itu secara teknis juga dari waktu dan sepanjangnya bantu juga ya. Itu penting. Nanti kan Itu bukan blok ini. tapi lebaran lah. Kalau belum dibikin oleh perencanaan kan pakai jalannya bakau. Artinya utamanya pengeluarannya ini. Kalau ini hanya terus 10.000 lagi tapi lebih begitu jalan rugi ya, kalau rugi. jalan kan daripada kalau dulu terus ya udah agak Sudah ada. Iya. Sampai pada saat kayak barang pasar nih kok begini kan kalau dikasih memang. Oke, apa-apa hari ini kalian. Enggak, kan jika kalian